Di saat momen bulan puasa kayak gini pasti lu butuh banget kan sebuah handphone yang performanya tuh oke buat diajak mabar sambil ngabuburit bareng teman-teman kalian. Kemudian menjelang momen-momen lebaran nih pasti lu bakal butuh banget sebuah handphone yang hasil kameranya tuh oke brother untuk mengabadikan momen kebersamaan pada saat Idul Fitri. Makanya di video kali ini gue akan mengcompare ya brother kedua handphone antara Vivo V27e dan juga Oppo Reno 8T. Kira-kira manakah yang terbaik guys? Gak usah lama-lama, langsung aja simak full video head to headnya guys. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan utama, yaitu kameranya, gue mau bandingin dulu nih desain dari Vivo V27e dan juga Oppo Reno 8T. Jujur nih ya, pas pertama kali kedua handphone ini datang ke kantornya Pricebook, gue tuh langsung salfok sama desain dari kedua handphone ini guys. Vivo V27e memang kelihatan tampilannya tuh sangat berbeda ya, dengan sentuhan slim flat frame design, plus nih sentuhan desain LED flash baru yang Vivo sebut sebagai Aura Light Portrait guys. Sementara untuk Oppo Reno 8T, sebenarnya ya, gue tuh jujur nggak kalah kagum sih sama desainnya. Kelihatan fresh karena ngasih finishing ala-ala kulit gitu bro. Terus ada sentuhan semi jahitan nih di bagian belakangnya guys. Apalagi warna kuningnya ini loh, terbilang jarang banget nggak sih ada di brand handphone lain. Kalau secara looks, jelas memang desain bodi belakang Oppo Reno 8T ini kelihatan lebih menarik dan eye-catching. Tentu ya berkat desain yang tampil beda nih kayak gini bro. Cuman kalau misalkan disuruh milih untuk kebutuhan jangka waktu yang panjang dan lebih awet, gue tuh memang lebih milih untuk desain si Vivo V27e ini guys. Alasannya jelas karena desain semi leather kayak di Oppo Reno 8T tuh cenderung lebih gampang kotor nggak sih? Dan lebih riskan nih kalau misalkan kena goresan ataupun scratch. Jadi untuk pemakaian jangka waktu panjang nih ya, rasa-rasanya memang desain dari Vivo V27e ini memang nggak terlalu bikin kita repot nggak sih guys? Apalagi secara durability, Vivo V27 ini sudah memiliki perlindungan IP54 Dust and Splash Resistant guys, dibandingkan sama Reno 8T yang setahu gua ini belum memiliki perlindungan apapun. Kemudian secara grip di genggaman ini juga lebih nyaman si Vivo V27e ya guys, karena memang lebih terkesan premium aja gitu. Terus kalau kita bandingin ya dari tampilan layar depannya, bezel layar dari Vivo V27e memang terlihat sedikit lebih tipis ya, apalagi untuk bezel di bagian dagunya nih bro. Dan soal untuk sektor desain, walaupun kedua-duanya ini sama-sama memberikan sentuhan yang menurut gue bagus ya guys, tapi ya, finally gue tuh akan tetap memilih untuk desain Vivo V27e dengan beberapa pertimbangan yang tadi sudah gue sebutkan. Nah, dari perbandingan masalah desainnya ini udah sengit nih guys, kita akan beralih ke perbandingan kameranya. Yang menurut gue ini juga nggak kalah sengit, karena di atas kertas untuk kamera, memang untuk Oppo Reno 8T ini lebih unggul guys. Karena si Oppo Reno 8T ini ngebawa kamera utama yang punya resolusi 100 megapiksel. Berbanding terbalik nih sama kamera utama 64 megapiksel yang ada di Vivo V27e. Nah, gue pun sempat ambil ya beberapa sampling foto di kondisi default dengan settingan kamera tuh masing-masing yang sama ya, baik di kondisi siang ataupun di malam hari guys. Ini gue jujur ya, kalau dilihat dari layar masing-masing handphone, warna foto dari Oppo Reno 8T itu memang terlihat jauh lebih menarik banget dibandingkan foto si Vivo V27e. Tapi nih ya, pas gue coba lihat lagi dan bandingin pakai monitor PC di kantor guys, gue tuh malah jadi kayak heran gitu dengan kualitas fotonya guys. Karena dengan resolusi tinggi 100 megapiksel yang ada di Oppo Reno 8T, di beberapa hasil foto tuh entah kenapa justru foto dari lensa 64 megapiksel always night kameranya Vivo V27e ini memang terlihat lebih detail bro, dengan dynamic range tuh yang lebih luas. Kemudian perbandingan secara dynamic range jelas terlihat pas gua bandingin foto tulisan Dairyland ini nih. Karena gambar pohon memang terlihat jelas ya bro, dan lebih bisa meng-highlight gitu daerah-daerah daun yang lebih gelap bro. Nah hal yang sama juga terlihat di foto burung onta nih ya yang satu ini, dimana bisa lo lihat sendiri guys, kalau atap jerami dari foto Vivo V27e itu memang terlihat lebih detail dibandingkan foto dari Oppo Reno 8T. Background pohonnya pun memang terlihat lebih jelas ya di hasil foto Vivo V27e. Anyway, soal detail ya, gue tuh coba bandingin lagi nih pakai foto kincir angin warna-warni kayak gini guys, yang gue zoom sampai 100 kali. Dan untuk hasilnya, gue pun nggak perlu jelasin lagi kali ya. Lu bisa lihat sendiri nih, foto mana yang lebih detail gitu bro. Nah, hal yang sama juga nih gue temuin di kondisi foto yang low light brother. Terutama di foto yang satu ini. Kemudian buat lo semua nih ya, yang kadang hobi buat ngambil foto estetik di kondisi low light ataupun malam hari, lo bisa banget kok manfaatin fitur Aura Light Portrait-nya si Vivo. Caranya, ini gampang banget. Lo bisa masuk ke mode portrait, kemudian terus aktifin fitur Aura Light Portrait-nya guys. Nah, dengan fitur ini, lo tuh bisa menghasilkan gambar yang lebih detail dan lebih natural.
Terutama nih di kondisi yang minim cahaya ya bro. Terus kalau kita pindah ke rekaman videonya nih ya, kalau secara kualitas sebenarnya perekaman video dari kedua handphone ini tuh sama ataupun mirip menurut gua. Tergantung lu aja nih, lu lebih prefer ataupun preferensi lu lebih condong kemana. Karena tone colornya menurut gua nih agak berbeda guys. Tapi nih ya, kalau kita lihat dari sisi pilihan kualitas perekaman, Vivo V27e udah bisa ngerekam video sampai 1080 pixel 60 fps. Sementara nih ya, untuk Oppo Reno 8T, dia tuh mentok di angka 1080 pixel 30 fps aja. Dari sisi stabilitas gambar pun, ini Vivo V27e terbilang lebih unggul ya guys, karena punya pilihan untuk mengaktifkan teknologi Hybrid Image Stabilization berbasis OIS dan juga AIS nih. Cuma sedikit catatan ya, pas diaktifin, hasil perekaman videonya tuh akan cenderung lebih ngezoom dibanding kalau kita ngelakuin perekaman video di mode defaultnya. Tapi meskipun dari tadi memang untuk kamera Oppo Reno 8T ini memang terlihat lebih inferior ya dibandingkan si Vivo V27e. Tapi, semisalkan kalau memang kita tidak bandingkan hasil foto dan videonya dengan yang lain, gue rasa untuk Oppo Reno 8T juga masih cukup oke bro. Apalagi di Oppo Reno 8T juga ada fitur yang belum pernah gue temuin di handphone lain, yaitu mode microscope guys, yang benar-benar bisa ngambil foto dari jarak yang teramat sangat dekat. Terus kalau di Vivo V27e, lu tuh bisa nikmatin fitur Vlog Movie Creator dengan cara masuk ke menu Micro Movie di aplikasi kamera ya guys. Di sini tuh lu bakal dikasih 26 template video vlog, mulai dari konsep portrait, kemudian daily life, ada food, dan juga masih banyak lagi pokoknya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya ya, untuk performa dari kamera antara Vivo V27e atau Oppo Reno 8T, jujur, dari hasil yang tadi udah gue coba, gue memang akan lebih memilih ataupun condong ke kamera dari Vivo V27e guys. Jadi, skornya saat ini adalah 2-0. Lanjut lagi, sekarang kita bakal bandingin kualitas display layarnya. Nah, di sini gue tuh lagi-lagi dibikin bingung ya, karena masing-masing smartphone punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Meskipun sama-sama udah pakai jenis panel AMOLED, tapi Oppo Reno 8T ini mampu menghasilkan kerapatan layar yang lebih tinggi ya, di angka 409 ppi. Berkat ukuran layar yang sedikit lebih kecil nih, yaitu 6,43 inci. Berbeda terbalik sama layar Vivo V27e yang punya ukuran layar lebih besar yaitu 6,62 inci sehingga menghasilkan kerapatan layar yang sedikit lebih rendah nih di angka 398 ppi. Tapi satu poin yang membuat layar Vivo V27 ini memang lebih unggul ya, ini masalah refresh rate-nya guys yang udah 120 Hz dibandingkan Oppo Reno 8T ya yang cuma ngasih 90 Hz aja. Di mana pergerakan frame per frame-nya di layar Vivo V27e ini kelihatan jauh lebih smooth dibandingkan sama Oppo Reno 8T. Selain itu buat lo nih ya yang sering pakai handphone ini di kondisi terik siang matahari gitu bro, mungkin akan jauh lebih nyaman pakai layar Vivo V27e yang udah punya tingkat kecerahan nih lebih tinggi ya guys, mencapai 1300 nits. Dan tingkat kecerahan layar di Oppo Reno 8T itu cuma mampu ngasih di maksimal angka 800 nits aja. Meskipun tingkat kecerahan memang terbilang sangat tinggi ya bro, tapi kalian tuh nggak perlu khawatir dengan kondisi mata kalian. Karena Vivo ini udah nyematin teknologi SGS Eye Care Display Protection yang bisa ngurangin sampai 6,5% paparan blue light yang buruk nih buat mata kita. Tapi meskipun di sektor layar, kali ini Vivo V27e lebih unggul ya di dua sektor, yaitu masalah refresh rate yang lebih tinggi dan juga peak of brightness yang lebih tinggi guys. Tapi entah kenapa ya, untuk kebutuhan entertain kayak misalkan nonton video gitu ya, kerapatan PPI density-nya tuh gue lebih suka di Oppo Reno 8T yang ngebikin gue tuh jadi lebih nyaman gitu guys. So, untuk masalah layar ini gue kasih skornya tuh imbang ya, masing-masing brand gue kasih 1-1. Jadi untuk skor sekarang adalah 3-1 guys untuk Vivo. Salah satu faktor kenapa gue juga dalam kebutuhan entertain tuh lebih nyaman di Oppo Reno 8T ya, karena memang kualitas speaker yang dibawanya tuh sedikit lebih baik kalau kita bandingkan sama Vivo V27e. Hal ini disebabkan karena Oppo Reno 8T ini udah punya grill speaker ganda, sementara di Vivo V27e ini speakernya tuh masih mono bro. Selain itu yang menurut gue masih menjadi nilai plus karena si Oppo Reno 8T ini masih menyediakan jack audio 3,5 mili guys. Ini sebagai pilihan ya, terutama buat lo semua yang tidak terlalu nyaman untuk menggunakan sebuah TWS. Jadi lo masih bisa pakai headset yang ada kabelnya bro. Jadi, dengan keunggulan tersebut, gue akan memberikan Oppo Reno 8T ini tambahan 1 poin guys. Jadi untuk skornya adalah 3 Vivo, 2 si Oppo. Dari speaker sekarang kita bakal masuk ke perbandingan performanya guys. Secara spek di atas kertas nih ya,
Vivo V27i sama Oppo Reno 8T sarua keneh ya. Performanya sih harusnya mirip karena sama-sama menggunakan chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G99. Storage-nya pun ini juga sama ya guys, 256 GB. Nah, poin yang membedakan cuman di kapasitas RAM-nya aja, di mana Vivo V27i punya dua pilihan varian RAM, yaitu 8 dan juga 12 GB, plus extended RAM-nya tuh ada di angka 8 GB. Sedangkan Oppo Reno 8T, RAM-nya tuh cuma 8 plus extended RAM 8 GB aja. Jadi, bisa dibilang kalau Vivo V27 ini punya RAM yang total 20 GB ya, berbanding sama total 16 GB nih yang ada di Reno 8T. Pertama-tama gue bakal coba dulu nih buat bandingin kecepatan booting di kedua handphone ini dengan cara melakukan restart secara bersamaan ya brother. Dari beberapa kali percobaan, harus diakuin kalau Reno 8T ini memang lebih cepat ya saat melakukan si proses bootingnya ini. Kedua adalah pengetesan benchmark nih yang akan gue lakuin. Di sini gue menggunakan 3 aplikasi benchmark biar adil ya bro, yaitu Antutu, ada 3D Mark, dan juga Geekbench 6. Untuk skor Antutu benchmarknya, Vivo V27 ini memang lebih unggul ya, karena mampu menghasilkan skor di angka 372.005 poin. Sedangkan Reno 8T ini cuma mampu menghasilkan skor 359.118 poin. Sekarang kita ke 3D Mark, dan di sini gue melakukan tes di mode wildlife ya. Dan hasilnya brody, kali ini justru Reno 8T itu lebih unggul ya, karena mampu menghasilkan overall score di angka 1.372 poin. Dibandingkan dengan Vivo V27i ini yang menghasilkan overall score di angka 1.242 poin. Sementara untuk hasil benchmarknya menggunakan Geekbench 6, hasilnya kali ini memang terbilang imbang ya. Vivo V27i ini unggul tipis banget performa single core-nya di angka 719 poin, dibandingkan sama Oppo Reno 8T yang ada di angka 715 poin. Namun ya, si Vivo tuh kalah di performa multi-core-nya dengan 1.855 poin berbanding 1.947 poin di Reno 8T. Masuk ke pengetesan performa ketiga, gue tuh sempat menguji kemampuan multitasking kedua handphone ini ya dengan membuka 20 aplikasi yang berbeda. Dan hasilnya nih ya, sebenarnya masih bisa dibilang beda tipis. Dimana Vivo V27i bisa dengan nyaman banget nih buat buka tutup 20 aplikasi tersebut. Sementara meskipun Oppo Reno 8T terlihat sedikit keteteran nih saat ngebuka beberapa aplikasi, namun untungnya nih ya, handphone itu nggak sampai ngeriset gitu loh bro aplikasinya. Terakhir, untuk pengetesan di sektor ini, performa main game jelas nggak bisa kita kesampingkan. Tapi uniknya nih ya, pas gue coba buat masing-masing settingan grafisnya, kedua handphone ini tuh sama-sama masih bisa dimainkan di settingan yang sama bro. Mulai dari Mobile Legends, gue main di settingan grafis dan frame rate high. Kemudian PUBG Mobile, ini gue main di settingan HD high dan juga bisa smooth ultra. Sampai Genshin Impact, yang sama-sama bisa disarankan nih buat main di settingan default lowest 30 fps guys. Jadi kesimpulannya brother, setelah kalian lihat pengujian performa yang tadi, gue tidak bisa memungkiri bahwa performa dari kedua handphone ini tuh sama-sama kuat. Jadi untuk hasilnya ataupun skornya, gue akan ngasih masing-masing nih satu brand adalah satu skor. Jadi kedudukan sementara untuk si Vivo ini adalah poinnya 4, untuk si Oppo poinnya 3. Sekarang kita bakal masuk ke pengujian penentu apakah si Oppo ini bisa menyalip Vivo. Dan kita akan melakukan pengujian charging test dan baterainya bro. Sebenarnya dari spek di atas kertas ya, performanya udah kelihatan banget sih ya. Dimana dengan menggunakan chipset yang sama, baterai 4600 di Vivo V27i seharusnya nih lebih cepat berkurangnya dibandingkan baterai 5000 mAh yang ada di Oppo Reno 8T. Sedangkan untuk sektor pengecasannya nih ya, justru Vivo V27 ini seharusnya lebih unggul nih. Karena baterainya tuh kecil, namun pengecasan output chargernya tuh lebih besar bro. Dengan teknologi 66 watt flash charge. Berbanding terbalik nih dengan output 33 watt yang disematkan di Oppo Reno 8T. Untuk ketahanan baterainya, gue pun sempat nyobain buat muter video YouTube ya selama 30 menit. Dengan skenario brightness-nya ini 100% ya gue mentokin, dan volumenya ini sekitar 50%. Hasilnya brody, baterai Vivo V27i ini berkurangnya 4% dari 74% ke 70%. Sementara di Oppo Reno 8T ini berkurangnya 3% dari yang sebelumnya 70% menjadi 67%. Sementara untuk performa chargingnya nih ya, meskipun harus diakui sudah jelas siapa yang bakal menang, tapi gue tuh coba tetap tes deh dengan ngadu kecepatan charging kedua handphone ini. Dan hasilnya nih ya brody, Vivo V27 ini mampu terisi hingga 100% lebih dulu pastinya, dalam kurun waktu 58 menit aja.
Sementara Oppo Reno 8T ini baru terisi penuh 100% setelah 1 jam 13 menit, Brody. Jadi kesimpulannya, Brody, untuk pengujian baterai dan juga charging, sebenarnya kedua handphone ini tuh punya nilai plus dan minus. Jadi untuk part yang ini, gue akan kasih nilainya, skornya tuh masing-masing brand 1. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kapasitas baterai, tentu Oppo Reno 8T ini lebih unggul. Tapi kalau kita telisik dari sisi pengecasan gitu ya, brother, tentu akan lebih cepat Vivo V27i dengan 66 watt. Jadi untuk skor finalnya, ini beda-beda tipis, yaitu gue bisa kasih skor 5 untuk Vivo, kemudian 4 untuk si Oppo. Walaupun sebenarnya di range harga 4 jutaan ini, kedua handphone ini tuh sama-sama ngasih performa yang oke, bro. Kalau kita lihat ya, ini desainnya memang sama-sama bagus, kameranya juga sama-sama mantep, Brody. Layarnya sama-sama jernih, punya performa yang sama-sama tangguh sih menurut gua, sampai punya ketahanan baterai yang juga sama-sama cukup awet. Tapi nih ya, kalau misalkan kita bandingkan secara langsung seperti ini, Brody, ya mau nggak mau memang Oppo Reno 8T ini harus mengakui keunggulan Vivo V27i sih. Murni karena kualitas kameranya itu sedikit lebih baik ya, dan kemampuan chargingnya juga lebih cepat nih. Meskipun kedua handphone ini tuh sama-sama punya fitur NFC, tapi jujur ya, kualitas NFC multifunction di Vivo V27 ini memang harus diakuin tuh lebih fleksibel. Karena selain bisa buat ngisi top up uang elektronik, lu juga bisa cek saldo, abis itu nih ya, lu juga bisa pakai buat akses card dan yang lain-lainnya. Menurut gua pun Vivo cukup pinter ya buat menempatkan Vivo V27 ini di range harga 4 jutaan, bro. Sehingga berhadapan langsung nih sama Oppo Reno 8T. Tapi tetap nggak bisa dikesampingkan juga nih ya, kalau misalkan si Vivo V27 ini tuh masih berhadapan langsung dengan beberapa lawan yang cukup tangguh di range harga 4 jutaan. Sebut saja brand seperti Redmi Note 11 Pro yang 5G, kemudian ada Realme 10 Pro 5G, dan juga ada Samsung Galaxy A33 5G yang baru. Jadi bagaimana, brother, setelah kalian melihat pengujian-pengujian yang sudah gue lakukan? Tentu ini bukan semata-mata kita berasumsi ya, tapi memang pengujian yang gue lakukan berdasarkan data dan kita tes secara langsung. Apakah lu tim #Vivo atau tim #Oppo? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Brother, yang jelas semua pendapat ini sesuai dengan perspektif gue ya. Mungkin lu punya preferensi yang berbeda, monggo langsung aja kita discuss di kolom komentar, brother. Bewok pamit. Assalamualaikum, bro.